Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Hari ini kita akan membahas tentang usability, ya, atau kalau mau diartikan menjadi bahasa Indonesia itu adalah penggunaan. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana sih membuat software yang mudah digunakan oleh penggunanya nanti. Jadi konsep usability ini sebenarnya sudah lama ada. Nanti kita akan bahas teori dari pakar tentang usability ini. Kemudian nanti kita juga mencoba melihat bagaimana konsep usability ini bisa diterapkan ke dalam sebuah website. Oke, jadi kira-kira materi kita hari ini seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi sebelum lebih jauh membahas tentang usability, kita akan membahas dulu arti kata atau arti dari usability itu sendiri. Kalau di dalam dunia pembuatan software ataupun hardware sebenarnya, usability ini adalah sesuatu yang nantinya akan membuat easy to use atau mudah digunakan dan good fit atau memang benar-benar tepat bagi orang yang nantinya akan menggunakan. Jadi kata kuncinya usability itu ada dua, yaitu easy to use, mudah digunakan, dan good fit, memang tepat dan pas sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Ya, selain itu, dengan adanya usability, nanti orang yang akan menggunakan, kalau dalam hal ini kita berbicara tentang pengguna software, itu bisa membuat softwarenya itu bisa menjadi lebih efisien, kemudian efektif, dan satisfying, memuaskan bagi penggunanya. Jadi, dengan menerapkan konsep usability ke dalam software yang dibuat, otomatis produk yang dihasilkan atau softwarenya itu nanti akan menjadi efisien, efektif, dan satisfying atau memuaskan bagi penggunanya. Ya, efisien dan efektif ini semuanya berhubungan dengan waktu. Biasanya nanti bisa menambah proses kerjanya, menambah proses kerja dari penggunanya atau usernya, atau mempercepat prosesnya juga. Nah, ketika menerapkan konsep usability ini, biasanya nanti yang menjadi patokan atau menjadi tolak ukurnya itu adalah user. Sehingga dalam melakukan desain, itu sering juga disebut dengan user-centered design. Atau proses desain aplikasinya, proses pembuatan aplikasinya, itu semuanya didasarkan pada user. Sehingga seringnya juga disebut dengan user-centered design. Nah, jadi kira-kira usability itu seperti itu. Nah, konsep dasar dari usability ini adalah yang sudah aku beri warna merah ini, artinya adalah ease of use, mudah dalam penggunaannya. Mungkin aku juga sebelumnya sudah pernah menceritakan bahwa kayak misalkan aplikasi Facebook itu, ya Facebook ini kan nggak pernah membuat training cara menggunakan aplikasinya. Orang-orang disuruh langsung mencoba saja aplikasinya, ya jadi registrasi kemudian langsung menggunakan aplikasinya. Ya memang di dalamnya ada sedikit tutorial, cuman secara garis besar dia tidak menjelaskan semuanya secara detail. Yang terjadi adalah usernya seperti belajar sendiri menggunakan aplikasinya, lama-lama mereka bisa sendiri, jago. Nah, Facebooknya ini sudah menerapkan usability-nya ini karena dia tanpa melakukan training yang detail kepada calon penggunanya sudah bisa menggunakan aplikasinya atau bisa menggunakan Facebook dengan benar. Ya, jadi nanti kita kalau misalkan membuat aplikasi itu ya harapannya juga seperti ini. Jadi nggak perlu ada training khusus untuk menggunakan aplikasi gimana caranya. Kalau mau registrasi bagaimana cara ngekliknya, misalkan kayak gitu, atau cara loginnya seperti ini. Nah itu sebaiknya itu dihindari, tidak perlu dilakukan. Jadi dibuatlah sistemnya itu sesuai dengan usernya, sehingga usernya bisa menggunakannya dengan baik tanpa perlu training dan sebagainya.
supaya yang terjadi dalam kartunnya ini juga tidak terjadi ya. Ya, terjadi di dalam kartunnya ini. Karena kartunnya ini kan ceritanya si manusianya atau orangnya ini kesel sama komputernya karena dia susah menggunakan aplikasinya sehingga dia bisa saja meninggalkan aplikasinya atau bahkan ya ini hiperbola aja. Jadi sampai usernya ini ingin menghancurkan komputernya karena saking susahnya digunakan. Nah, ini kita harus hindari kalau kita belajar IMK ataupun nanti kita menyusun sebuah aplikasi, ya kita harus perlu memperhatikan usability-nya ini. Oke, kemudian kenapa sih kita harus belajar usability? Ya, mari kita lihat, ini ada 4 contoh. Kalau kita berbicara dalam web, ya usability ini akan berguna untuk yang namanya survival. Survival itu adalah ya ketahanan hidupnya. Jadi, kalau di dalam web, ya kalau susah digunakan webnya, orang-orang tidak akan datang lagi ke dalam webnya. Kalau orang-orang tidak datang lagi ke dalam webnya, lama-lama webnya itu mati. Ya, jadi nggak ada traffic ke sana ya lama-lama webnya akan mati. Jadi kalau membuat website itu sebaiknya sebaik mungkin ya usability-nya itu disusun sebaik mungkin sehingga web kita itu tetap hidup. Ya, jadi kalau di dalam web usability-nya kepakai untuk survival. Kemudian untuk intranet misalkan atau di dalam perusahaan, usability ini akan membantu employee productivity. Kalau jadi dalam perusahaan ada aplikasi. Nah, aplikasinya kalau susah digunakan ya lama nanti employee-nya atau pekerjanya ini mengerjakan tugasnya. Contohnya misalkan di dalam kasir. Kalau misalkan aplikasinya tuh ribet, nanti orang kan lama. Misalkan nggak ada barcode scannernya misalkan aja. Ya, jadi setiap satu barang kasirnya harus nginput manual atau nginput sendiri. Nah, ini kan lama sekali nanti. Ya, misalkan sistemnya tidak support itu. Makanya dibuat tuh sebaik mungkin sehingga aplikasinya ini akan membantu bukan malah menyusahkan gitu. Itu untuk intranet. Kemudian untuk internal design project misalkan. Ya, ini tadi aku sudah bilang. Jadi misalkan di dalam perusahaan itu kalau aplikasinya baik, ya tidak perlu ada namanya training budget atau bahkan bisa dipotong, bisa dihilangkan sama sekali. Jadi ada aplikasi baru, ternyata penggunanya susah, jadi perlu ada training. Nah, training ini kan biaya, jadi menambah biaya perusahaannya gitu. Kalau misalkan aplikasinya bagus, lebih baik dari yang sebelumnya, nggak perlu lagi training, langsung dipakai saja sudah bisa, ya malah ini lebih enak ya gitu. Jadi membantu produktivitasnya juga. Kemudian kalau untuk external design ya bisa untuk doubling sales ya, penjualannya meningkat atau dilipat gandakan. Ya misalnya ya kayak misalkan promosi aja. Dulu promosinya misalkan dari TV aja itu kurang efektif, sekarang kemudian buat sosial media, kemudian dibuatlah websitenya misalkan, kemudian ada fitur untuk promosi di WA, Instagram, dan sebagainya misalkan. Nah, itu akan berpengaruh terhadap penjualannya nanti. Bisa naik berkali-kali lipat gitu, atau bisa bagaimana. Jadi bisa meningkatkan kemampuan perusahaannya. Gitu. Atau bisa juga menambah register user. Jadi banyak orang yang menggunakan aplikasinya. Semakin mudah aplikasi ya semakin banyak yang daftar, semakin banyak yang menggunakan, otomatis semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh perusahaannya. Kira-kira kayak gitu. Ini cuma sekedar contoh saja bagaimana sih usability ini dapat membantu perusahaan ataupun institusi ataupun secara perorangan tuh penting sekali. Sehingga dengan kita memperhatikan usability ini, jadi tujuan dari usability-nya ini adalah membuat aplikasi kita nanti itu effective to use ya. Akan effective to use dan efficient to use. Jadi efektif dan efisien dalam penggunaannya. Efektif
dan efisien ini biasanya hubungannya erat dengan waktu sehingga dia bisa mempersingkat waktu atau mempercepat proses kayak gitu. Kemudian safe itu ya berarti aman digunakan, ya just tidak membahayakan. Misalkan dalam aplikasinya itu tidak merusak komputer misalkan kayak gitu ya, ada looping yang parah sehingga RAM-nya penuh, ngehang dan seterusnya, itu dianggap tidak safe gitu ya. Kemudian have good utility. Jadi banyak tools yang sangat membantu user ketika menggunakan aplikasinya nanti. Ya, banyak tools yang membantu, kembali lagi harus memperhatikan efektif dan efisiennya ini. Yang dua terakhir ini adalah easy to learn dan easy to remember how to use. Ya, jadi orang-orang atau usernya nanti ketika menggunakan tuh mudah mengingat caranya. Jadi kalau caranya login tuh seperti ini, masukkan email, masukkan password misalkan, ya udah seperti itu terus. Ya, jadi mudah diingat. Kalaupun ada kesusahan atau kesulitan, mudah untuk dipelajari. Jadi ada tutorial singkat itu akan membantu proses learn-nya ini. Ya, kira-kira begitu. Ya, sekarang kita akan melihat contoh-contoh bagaimana sih desain yang tergolong good atau baik dengan desain yang tergolong bad atau bad design. Bagaimana good dan bagaimana yang good dan bagaimana yang bad. Ya. Oke, yang pertama sekali kita melihat atau kita lihat itu adalah physical affordance. Apakah di dunia nyata hal itu tuh memang ada? Jadi contohnya ada pintu, ada kursi, dan ada mug di sini ya. Jadi di sini aku sudah tambahkan atau berikan 3 gambar ya, ada pintu, ada kursi, dan ada cangkir gitu. Cangkir di bawahnya ada ini. Nah, ketiga-tiganya ini adalah bentuk fisik yang ada di dalam dunia nyata. Memang benar-benar ada seperti ini bentuknya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan dimasukkan ke dalam sistem, ya orang-orang kalau ngomongin pintu ya pasti membayangkannya kira-kira seperti ini. Ya, ada gagangnya. Kalau di dalam sistem nanti ada misalkan kursi, ya nanti bentuknya gini, kakinya 4. Kemudian ada senderanya misalkan seperti itu. Kemudian kalau ngomongin cangkir atau cup, itu ya seperti ini, ada telinganya di sini untuk dipegang. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat pintu ini ya, kita buat atau kita masukkan dalam sistem gambarnya ini. Atau kita buat desainnya secara sederhana, ya bukan gambar pintu asli tapi dibuat dalam bentuk sederhana. Nanti kita lihat mana yang good, mana yang bad. Nah, ini contohnya. Jadi yang atas ini adalah contoh pintu yang termasuk ambigu dan yang bawah ini termasuk good. Nah, coba menurut kalian kira-kira kenapa ini? Kenapa yang atas ini ambigu, kenapa yang bawah good? Nah, kalau kalian ada yang berpikir yang atas ini ambigunya adalah kemana arah pintu dibuka ataupun ditutup, ya itu yang benar memang ya. Jadi kalau menggambarkan pintu dengan cara dua seperti ini, memang terlihat ini benar-benar pintu. Ya, dua-duanya ini pintu. Tetapi pintunya ini arah dibuka ataupun arah ditutupnya tidak terlalu jelas. Jadi termasuk ke dalam kategori ambigu. Yang bawah ini lebih bagus desainnya karena yang pintu yang ini kan berarti digeser. Nah, digesernya kemana? Ini kan garis satu, ini berarti dari kanan ke kiri gesernya. Atau kalau pintunya seperti ini, berarti ini kan ditarik ya, dia bisa ditarik ke arah kita. Jadi pintunya ini kalau mau buka, ditarik. Ya, jadi ini lebih bagus ya, tidak ambigu arah pintunya ke mana. Kalau mau dibuka ataupun ditutup. Ya, jadi itu bedanya. Ya, ini adalah contoh aja bagaimana sebuah desain ini dapat memberikan makna yang lebih jika digambarkan dengan cara yang baik atau usability-nya kelihatan gitu. Hal lain yang dapat membantu usability
aplikasi kita atau usability itu adalah yang namanya mapping atau peletakan. Ya, mapping ini. Bagaimana meletakkan posisi, misalkan dalam hal ini button misalkan ya. Jadi posisinya itu tepat atau enggak gitu ya. Jadi usahakan kalau misalkan mau membuat aplikasi atau peletakan button itu misalkan aja, itu yang tempatnya itu harus natural. Atau secara alami itu ya memang kayak gitu. Ya, sehingga ini akan membantu user karena user biasanya memang sudah melihat hal itu. Ya, contoh yang paling simple ini aku carikan itu adalah peletakan dari tombol ini ya. Play, kemudian rewind, kemudian fast forward, fast rewind itu ya. Coba kalian lihat ini ya, apakah ini sesuatu yang baik? Ya, di atasnya sebenarnya sudah ini adalah contoh dari yang poor mapping ya. Letaknya tidak sesuai. Ya, jadi yang ini ke kanan. Kemudian yang di sini ke kiri. Kemudian di sini ke kiri, yang di sini ke kanan. Kan ini kayak acak-acakan. Ya. Dan posisinya jauh dari kata natural itu tadi. Nah, coba kalian sekarang bandingkan ini dengan yang ini. Ya. Mana yang lebih baik? Pasti yang ini ya. Karena ini posisinya natural, jadi yang sebelah sini kiri semua, yang sebelah sini sudah kanan semua. Kemudian play dan rewind-nya ini berdekatan posisinya, dan fast forward atau fast rewind ini juga, atau back ini posisinya juga di paling ujung. Jadi kalau kita misalkan mau next kan memang carinya yang paling ujung gitu. Nah, posisi ini jauh lebih natural sehingga user ketika nanti menggunakannya itu juga tidak kerepotan sendiri gitu ya. Makanya kalau kalian lihat di MP3 player ataupun misalnya di Spotify ya posisinya juga seperti ini. Ya, sesuai dengan posisi naturalnya ini ya. Nah, itu juga yang perlu kalian perhatikan ketika nanti membuat aplikasi. Jadi peletakan button ini juga krusial ya. Jadi misalkan kalau kalian mau bikin aplikasi tombol close-nya itu biasanya kan ada di pojok kanan atas ya, diusahakan ke sana arahnya gitu. Jadi posisinya natural. Jadi orang-orang sudah biasa dengan hal itu sehingga nanti dia cepat menggunakan aplikasinya tanpa kebingungan atau bingung nyari tombolnya di mana kayak gitu. Metode yang lainnya dipakai untuk menambah usability adalah menerapkan atau memberikan yang namanya constraint. Constraint itu adalah batasan-batasan ya. Sehingga apa yang dilakukan user itu tidak benar-benar bebas tapi ada batasannya gitu. Jadi ini konsepnya adalah restricting the possible action ya. Sehingga usernya itu pilihannya itu dibatasi kayak gitu. Nah, ini biasa dipakai untuk prevent atau mengurangi atau mengatasi ya sebelum terjadi. Mengatasi sebelum terjadi kalau usernya nanti milih sesuatu yang tidak ada dalam option atau incorrect option ya. Nah, menurut Norman itu ada 3 cara, yaitu dengan bentuk fisikal pembatasannya, constraint-nya, atau bentuk logicalnya, atau bisa juga dalam cultural-nya. Ada 3 hal ini yang bisa menjadi constraint. Yang bisa dijadikan constraint atau batasan dalam melakukan. Mari kita lihat satu persatu. Yang fisikal itu seperti apa. Ya, contoh paling dasar untuk fisikal itu adalah kalau kalian bayangkan seperti kunci ya. Kunci dalam pintu itu. Kunci yang masih pakai yang diputar-putar itu ya, bukan kunci yang pakai kartu dan sebagainya, tapi pintu yang pakai kunci yang biasanya itu. Nah, itu cara memasukkan kuncinya saja sudah harus sama persis caranya. Maksudnya bisa yang lurus, bisa juga yang miring gini ya. Cara masukin kuncinya itu. Nah, itu adalah pembatasan secara fisik. Jadi supaya user nggak aneh-aneh masukin kuncinya ya
kuncinya bisa masuk dengan satu cara aja. Ya, ketika tegak lurus ataupun tegak lurus vertikal ataupun tegak lurus horizontal. Itu salah satu contoh bentuk fisiknya. Bentuk fisik atau pembatasan secara fisik. Kemudian kalau dalam komputer misalkan cara memasukkan CD atau DVD, kan caranya selalu sama seperti itu. Ya, caranya harus CD-nya yang di tengah yang bolong itu harus masuk ke dalam, harus diceklekan gitulah ya. Ya, cara masuknya juga sama seperti itu terus. Dimanapun caranya sama. Sehingga usernya nggak mungkin pasangnya agak miring sedikit, kemudian agak naik sedikit atau gimana gitu. Pokoknya masangnya harus seperti itu. Nah, itu pembatasan secara fisik. Ya, untuk menghindari user-user yang bisa saja memilih atau salah dalam melakukan sesuatu kayak gitu. Itu yang pembatasan secara fisik. Kemudian yang dalam bentuk logical. Nah, ini contohnya aku ambil ini adalah contoh ketika masih pakai atau keyboard dan mouse itu masih pakai yang namanya PS2 ya colokannya. Kalau misalkan kalian cuma kasih gambar seperti ini aja, orang nanti akan kesusahan ketika memasukkan colokan keyboard atau mouse-nya itu. Ya, kalau cuma hitam kayak gini aja, emang colokannya tuh mirip, cuman agak berbeda sedikit. Ya, mirip-mirip tapi berbeda. Nah, untuk membantu ini supaya tidak terjadi itu, ya daripada salah-salah terus, dibuatlah, nah ini dibuat dua ini ya. Dicolokannya tuh mirip gini, ya. Bisa dengan cara diberikan gambar, jadi di sini ada gambar mouse, di sini ada gambar keyboard, sehingga user bisa tahu bahwa yang atas ini untuk mouse, yang bawah ini untuk keyboard. Nah, yang biasa kita temui atau kita lihat pada zaman itu dengan menggunakan warna. Ya, keyboard itu warna biru, mouse itu berwarna hijau. Ya, supaya tidak salah-salah. Kalau yang sekarang sih sudah nggak pakai yang PS2 ini ya, cuman sekarang sih semuanya keyboard dan mouse biasanya pakainya USB. Cuman ya ini aja belajar aja gimana sih pembatasan secara physical dan logical itu. Kemudian yang secara cultural constraint. Ini kita bisa lihat contoh di sini adalah yang berwarna merah ya, example the color red, warna merah. Di Amerika warna merah ini artinya adalah danger atau bahaya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang membahayakan, misalkan tombol delete, di Amerika bisa saja diberi warna merah, jadi bahaya. Ya, proses mendelete itu dianggap sesuatu yang berbahaya karena bisa menghilangkan data, misalkan. Kalau dalam Egypt, itu berarti dead, ya kematian. Biasanya, jadi aplikasinya sebaiknya dihindari penggunaan warna merah. Kalau di India, warna merah ini dapat berarti life atau kehidupan, ya. Jadi ya bisa aja dimasukkan warna merahnya karena ini berarti yang baik. Apalagi di Cina, merah ini adalah kebahagiaan, happiness gitu. Sehingga warna ini dapat mempengaruhi sistem kita nanti ya. Usability sistem kita bisa dipengaruhi oleh warna ini. Apalagi dengan adanya namanya cultural ini. Ya kalau misalkan tujuan kita adalah user orang-orang Amerika misalkan, ya berarti merah ini dapat berarti berbahaya, sehingga sesuatu yang membahayakan bisa kita tandai dengan berwarna merah. Ya, misalkan kayak gitu. Contoh yang lainnya lagi, tanda segitiga berwarna merah ini kan artinya adalah warning, tapi ini sifatnya itu universal kan ini. Ya, dimanapun artinya juga sama. Makanya kalau misalkan ada mobil mogok itu dikasih segitiga berwarna merah itu artinya ada bahaya di situ, ada peringatan bahwa ada mobil mogok misalkan, ataupun kalaupun dalam sistem berarti ada sesuatu, ada warning. Nah, ini pemilihan warna merah ini karena universal banyak yang menggunakannya. Ya, jadi itu tadi 3 hal yang dapat dikatakan sebagai constraint ya, atau batasan sehingga user tidak salah memilih ketika
menggunakan aplikasi. Jadi ada pilihan-pilihan banyak supaya usernya tidak memilih yang salah, diberikan constraint-constraint ini. Ya, sampailah kita ke menu utama dari materi kita hari ini. Jadi ini adalah prinsip-prinsip usability menurut Nielsen. Ya, walaupun ini dikemukakan atau ditulis pada tahun 2001, tapi sampai sekarang ini masih sangat relevan dan masih bisa dianggap sebagai prinsip dasar dari usability, khususnya dalam pembuatan software. Ya, nanti kita akan bahas ini semua satu persatu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 ya. 10 hal yang dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan tentang usability. Oke, yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang visibility of system status. Ya, jadi apa yang dilakukan sistem harus terlalu terlihat. Sistem dan real world harus sama. Konsep metafor yang kemarin aku sudah jelaskan ya ini. Kemudian user control and freedom. Nah, user itu sebaiknya nanti diberikan kebebasan. Ya, dan dia memegang kontrol penuh terhadap itu. Kemudian konsisten dan selalu mengikuti standar yang ada. Kemudian help user recognize, diagnose, and recover from error. Jadi bantu user ketika dia melakukan kesalahan. Ya, bantu dengan cara ngasih tahu salahnya di mana, sehingga usernya bisa mendiagnosa kesalahannya, kemudian dia bisa memperbaiki. Kemudian sebelum sampai ke dalam error, sebaiknya ada juga yang namanya prevention atau pencegahan. Jadi sebelum errornya terjadi, kita sudah berikan dulu pencegahannya. Kemudian recognition rather than recall itu maksudnya lebih mudah dipahami daripada dia mengingat-ingat terus. Ya, jadi usernya itu lebih baik memahami, bisa dibantu dengan icon dan seterusnya, tapi daripada dia harus melihat atau mengingat-ingat terus. Kemudian flexibility and efficiency, tadi aku juga di awal-awal juga sudah bilang tentang efisien ini penggunaannya. Kemudian aesthetic dan minimalis design. Desainnya harus informatif tetapi minimalis ya, jangan terlalu lebay. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian ada yang namanya help and documentation. Help and documentation ya, ini biasanya sering dilupakan oleh programmer. Jadi lupa memberikan yang namanya help and documentation. Padahal ini itu sebagai salah satu syarat sebuah software ini dianggap software yang profesional dan baik, itu harus ada yang namanya help and documentation-nya ini. Nah, jadi 10 ini adalah prinsip dari Nielsen. Mari kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama adalah visibility of system status. Jadi user harus selalu tahu sistem itu sedang ngapain. Ya, kalaupun ada proses yang lama, berikan yang namanya ini, progress bar, supaya usernya tuh tahu sistemnya sedang ngapain. Ini sangat penting ya. Kalau misalkan tanpa adanya progress bar ini, komputernya tuh dalam tanda kutip kayak hang gitulah. Ya, istilahnya kayak hang atau error gitu. Padahal sebenarnya dia melakukan proses, tapi memang prosesnya agak lama. Ya, jadi sistem status itu harus selalu terlihat. Ya, sistem status ini harus selalu terlihat oleh usernya. Jadi user tahu sistem sedang melakukan apa. Nah, berikutnya adalah match between system and real world. Jadi apa yang ada di dunia nyata sebisa mungkin ada juga dalam sistem, maksudnya sama konsepnya. Kemarin aku juga sudah jelaskan konsep metafor, yaitu mirip. Dan di sini ada tambahan lagi, jadi sistem itu harus berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh manusia secara umum, bukan yang system oriented. Contohnya, misalkan kalau ada error, misalkan internetnya nggak jalan, ya, ada tulisannya server not found. Ya, ada tulisannya server not found. Walaupun kalau kita ketahui, misalkan kalau not found itu kan ada kodenya 404, ya kayak gitu. Ya, 404 ini kan sistem banget, jadi nggak perlu dimunculkan ke dalam pesan errornya, cuma tulis aja server not found, misalkan kayak gitu. Ya, kemudian ada perintah-perintah lainnya yang ada di sini ini. Ya, semuanya ini juga pakai kata-kata yang tidak terlalu teknis. Jadi
bahasanya itu adalah bahasa yang sering dipakai oleh user dalam berbicara sehari-hari. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi, usahakan apa yang di dunia nyata itu tetap terjaga meskipun itu semua masuk ke dalam sistem. Ya, kemudian prinsip ketiga, user control and freedom. Jadi, user itu diberikan kebebasan dan kendali penuh terhadap sistem. Ya, jadi misalkan dia mau nge-save, kemudian ada pertanyaan dulu, ya misalkan ada file yang sama namanya, kemudian sistem tuh harus tanya dulu ini ada yang namanya sama, maunya diapakan, mau di overwrite apa nggak jadi copy apa gimana kayak gitu. Jadi usernya tahu dan dia memiliki kontrol penuh proses ini, ya proses copy-nya ini nanti. Ataupun kalau misalkan dalam proses copy yang besar, ya data yang besar, di tengah-tengah jalan itu usernya pengen menghentikan proses itu ya biasanya ada tombol cancel-nya juga. Nah, jadi seolah-olah usernya ini memiliki kontrol penuh terhadap sistem. Jadi dia benar-benar yang mengendalikan sistem sehingga usability-nya ini semakin baik. Ya, sistem komputernya ini semakin baik karena usernya ini memiliki kontrol penuh terhadap sistem. Ya, kemudian help user recognize, diagnose, and recover. Jadi misalkan kalau ada pun error yang terjadi, itu ya jangan seperti ini. Ya, sistem error H80405 ini kan kode sistem atau bahasa sistem katakanlah seperti itu. Jadi nggak semua orang akan tahu ini yang maksudnya apa. Ya, jadi sebisa mungkin pakai kata-kata ini yang mudah dipahami oleh user sehingga user itu dapat mengetahui errornya apa dan bagaimana dia memperbaiki errornya itu. Ya, informatif lah di sini. Ya, kalau misalkan angka seperti ini ya agak susah atau tiba-tiba muncul unknown error gitu aja. Ini kurang baik dalam segi usability-nya itu tadi. Ya, jadi user tuh kesusahan. Nanti kalau ada error dia susah untuk memperbaiki error ataupun mencari tahu atau mencari bantuan terhadap errornya ini. Nah, berikutnya adalah error prevention atau pencegahan error ya tadi. Sebelum error yang tadi terjadi, ada baiknya ini kita cegah dulu ya. Sebelum terjadi dicegah dulu. Jadi kalau dicegah, misalkan contoh paling sering itu adalah misalkan delete. Ya, jadi delete ini sebelum melakukan delete yang beneran ada proses konfirmasinya dulu. Ya, delete ini kan akan menghapus data, hilang data dari sistem. Jadi kalau misalkan nanti nggak dikasih konfirmasi gini dulu, bisa-bisa data orang tiba-tiba hilang karena orangnya salah ngeklik misalkan. Nah, kayak gitu. Ya, daripada kesalahan ngeklik ataupun kesalahan mencet tombol delete terjadi ya dikasih ini. Ini kan preventif dulu. Ya, misalkan kalau orang nggak sengaja mencet delete kan dia harus konfirmasi lagi. Loh, oh, aku nggak mau deleting, nanti dia bisa melakukan cancel ya kira-kira kayak gitu. Berikutnya adalah flexibility dan efisiensi. Yang paling terlihat itu adalah namanya accelerator atau shortcut. Walaupun shortcut ini biasanya tidak terlihat oleh user yang novice itu maksudnya yang awam ya, nggak terlalu paham. Tetapi ini juga bisa membantu atau mempercepat proses pengerjaannya, ya pengerjaan user atau penggunaan aplikasinya. Jadi kalaupun misalkan nggak ada itu juga sebenarnya nggak apa-apa, ataupun misalkan novice user nggak tahu itu juga sebenarnya kan nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan tahu itu bisa digunakan untuk mempercepat proses. Oke, contohnya yang paling dasar ya adalah Ctrl C, Ctrl V itu ya. Daripada orang klik kanan copy, kemudian klik kanan paste, lebih baik langsung aja pakai keyboard Ctrl C, Ctrl V, misalkan kayak gitu. Atau contoh yang lainnya seperti ini misalkan ya. Ini kan di dalam Microsoft Word itu ada yang namanya accelerator. Accelerator ya shortcut yang ada di atas ini ya. Ya, contohnya di sini. Ya, ada tombol-tombol yang langsung bisa mempercepat daripada kita kalau misalkan yang atas ya misalkan yang ini kan kita harus klik kanan insert
baru ini kita pilih mau memasukkan kota atau lingkaran kayak gitu. Daripada kayak gitu kita bisa langsung klik ini satu aja langsung dipakai. Ya, itu salah satu bentuk dari namanya akselerator. Selain yang tadi aku sudah bilang shortcut dalam bentuk keyboard misalkan kayak Ctrl+C, Ctrl+V tadi itu. Ya, yang berikutnya adalah aesthetic and minimalist design. Jadi misalkan nanti kalau kita membuat itu pastikan desainnya itu minimalis. Minimalis itu maksudnya tidak terlalu banyak informasi yang tidak penting ya. Irrelevant or rarely needed. Jadi informasi-informasi yang nggak penting itu sebaiknya juga nggak usah dituliskan ya. Biarkan saja di dalam dialog misalkan atau di dalam sistem kita itu sesuatu yang penting-penting saja. Karena nanti kalau misalkan terlalu banyak informasi yang nggak penting masuk ke dalam sistem itu nanti justru malah membingungkan usernya sendiri. Padahal kalau usernya bingung, otomatis aplikasi kita akan bisa dianggap sebagai aplikasi yang kurang baik atau usability-nya dianggap jelek. Ya, jadi kira-kira seperti itu saja Nielsen atau teori Nielsen tentang prinsip-prinsip usability. Ya, tadi ada beberapa yang lain tapi sudah aku coba jelaskan di awal tadi. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam usability tapi di dalam website. Ya, jadi penerapan usability di dalam website. Atau biasa juga disebut dengan web usability. Ya, web usability adalah usability tapi yang di dalam atau dipakai dalam website kira-kira gitu. Atau dia akan mengukur seberapa baik atau seberapa bagus user experience ketika menggunakan website. Sehingga pertanyaan yang biasa muncul itu adalah how do I make a successful website? Bagaimana membuat sebuah website itu sebagai sesuatu yang baik, websitenya hidup dalam waktu yang lama, kemudian nanti websitenya juga bisa menghasilkan traffic yang bagus, baik karena banyak orang yang mengunjungi. Secara dasar, dalam penyusunan sebuah website itu yang paling pertama itu adalah teksnya harus mudah dipahami atau dibaca. Ya, jelas. Jadi kalau bikin tulisan ya kalau bisa mudah dibaca seperti ini contohnya ya. Jadi kalau backgroundnya putih, teksnya hitam ini pasti akan mudah terbaca, mudah terlihat. Nanti kalau pemilihan warna ini juga tolong diperhatikan sehingga nanti semua teks itu mudah untuk dibaca. Kemudian kontennya diusahakan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan dari usernya. Jadi kalau misalkan user membuka website Samsung misalkan seperti itu, ya nanti di dalam sana pertanyaan-pertanyaan user seperti spesifikasi handphone ini atau spesifikasi TV ini merek Samsung yang ini itu seperti apa akan muncul di websitenya itu. Ya, jadi jawaban dari semua pertanyaan user misalkan tentang produk ya akan muncul di dalam websitenya itu. Kemudian bantu user dalam berselancar atau browsing itu dengan adanya navigasi dan adanya search. Ya, ini akan sangat membantu user karena user tuh bisa langsung mencari sesuatu yang dia ingin cari. Ya, langsung bisa ditemukan. Dia ini akan membuat kerjanya dia efisien kayak gitu. Kemudian kalau misalkan ada form itu usahakan yang bentuknya short and simple. Ya. Jadi jangan dibuat terlalu rumit websitenya. Misalkan kalau mau register ya register data apa yang dibutuhkan ya itu aja. Jadi jangan dibuat terlalu rumit. Kemudian diusahakan, nah ini jangan ada bug ya webnya. Kemudian jangan ada yang namanya typo atau corrupted data. Datanya itu rusak. Jangan sampai ada seperti itu. Kemudian no outdated content. Maksudnya itu adalah jangan ada konten yang jadul gitu ya. Tidak diupdate atau konten-konten lama ini akan
mengurangi usability dan bisa saja membuat user itu meninggalkan website kita. Jadi selalu diupdate dengan konten-konten yang baru terus-menerus gitu. Ini dasar dari sebuah web. Jadi pembuatan website ya dasarnya ini. Ya, itu tadi adalah prinsip dasar atau bagaimana sih membuat website yang baik itu. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita membuat website. Jadi ada common mistakes in web design. Jadi ada beberapa kesalahan yang sering ditemukan dalam sebuah website. Oke, yang pertama itu ada bad search. Ya, ada search-nya tapi malah menyusahkan. Contohnya di dalam kartunnya ini ya. Jadi ada orang ingin ceritanya mau liburan ke Hawaii gitu, tapi ketika dia ingin mencari ya misalkan mau cari destinasi wisata di Hawaii, dia mencari dalam search-nya itu salah-salah terus nulisnya. Jadi Honolulu, Honolulu, Hawaii. Nah ini salah-salah ketik. Nah salah-salah ketiknya ini justru menghasilkan search yang hasilnya tuh no result, ya nggak ditemukan karena adanya salah ketik di sini. Nah ini akan membuat orang atau usernya ini menjadi frustasi ya. Akhirnya dia nggak jadi pergi ke Hawaii, ceritanya seperti itu. Cerita dari kartunnya ini. Nah, yang seharusnya dilakukan itu ya ada ini sih, kayak di Google tuh maksud Anda ini ya kayak gitu. Ya, kalaupun ada tipe itu ada pembetulannya. Nah, seharusnya search itu seperti itu. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan lainnya, search should be a box ya. Jadi search itu idealnya atau biasanya itu bentuknya ya box kayak gini. Ya, jangan bentuk yang lain. Kalau bentuk yang lain tuh orang malah bingung. Jadi misalkan kalian buat search-nya bentuknya lingkaran gini ya, orang akan bingung. Ya, tidak biasa. Kemudian query reformulation, advanced search, ini nggak harus ada. Jadi ya bisa disediakan tapi nggak secara default muncul tuh nggak kayak gitu. Ya karena ini agak susah untuk orang-orang yang novice user gitulah, itu agak susah. Kemudian first result page is golden. Ya, kita aja sendiri kalau misalkan googling atau mencari hal sesuatu, itu kita cuma lihat halaman pertamanya saja. Jarang kita sampai ke halaman-halaman berikutnya. Kalau misalkan di halaman pertama tidak ditemukan, yang kita sering lakukan adalah mencari atau mengganti keywordnya. Ya, sehingga first result itu adalah segala-galanya atau biasa di sini disebutnya itu golden. Ya. Jadi kalau kita misalkan buat search itu ya usahakan halaman pertama itu adalah hasil search yang paling optimum atau optimal dari sistem kita. Atau kalau bisa itu memang yang benar-benar dicari oleh user. Itu tentang search. Jadi search itu yaitu tadi ya harus bentuk kotak, kemudian ada pembetulan ataupun ada kalau misalkan tipe itu ada ya perbaikan dari sistemnya, kemudian yang ditampilkan dalam halaman pertama itu harus yang paling benar-benar menjawab pertanyaan atau yang dicari oleh user. Kesalahan kedua yang sering muncul itu adalah PDF file. Jadi PDF file ini akan sangat baik dipakai untuk memberikan informasi yang sifatnya panjang dan lebih detail atau terperinci gitu. Nah, kalau misalkan di dalam website kita tuh mau ada informasi yang semacam ini, misalkan manual cara menggunakan, nah itu biasanya dalam bentuk PDF memang. Ya, kalau manualnya ini dalam bentuk website, ini agak panjang nanti websitenya, jadi terlalu bertele-tele dan panjang. Jadi lebih baik ya webnya itu ada pengetahuan singkat, kalau mau lihat detail silahkan download PDF-nya. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi penggunaan PDF ini bisa dioptimalkan, ya. Nah, ada juga sebenarnya website-website itu bukan PDF yang dipakai, malah kayak file-file format yang lain. Nah, ini juga akan menyusahkan karena yang paling universal atau dipakai semua itu ya pakainya PDF. Kalau ada data yang
sifatnya itu panjang, detail, terperinci. Nah, itu biasanya pakainya PDF. Ya, kesalahan yang berikutnya itu adalah tidak mengganti warna link yang pernah dikunjungi oleh user. Jadi, sekarang sih sebenarnya semua web browser sudah seperti itu. Tapi kalau misalkan website kalian lebih support itu ya lebih baik lagi. Karena apalagi di dalam website yang untuk lakukan transaksi ya, maksudnya untuk berbelanja semacam ini, orang kalau sudah pernah mengunjungi, misalkan ini ada toko buku, kalau misalkan diklik, dibaca sinopsisnya, orang nggak suka, kemudian dia pencet back, seharusnya warna linknya ini berubah, ya, supaya orang tahu bahwa dia sebenarnya sudah membaca sinopsis dari bukunya ini, ceritanya kayak gitu. Jadi dia tidak mengulangi membaca lagi. Nah, ini juga akan membantu usernya dalam mencari buku yang dia cari kan gitu. Sehingga ini akan menambah atau efisiensi dari user atau penggunanya akan bertambah dengan bantuan ini. Mengganti warna link yang setelah atau sudah pernah dikunjungi. Ya, kesalahan-kesalahan lainnya lagi. Perlihatkan dengan sangat jelas, make obvious what's clickable, apa yang bisa diklik ya. Jadi kalau link itu biasanya diganti warnanya menjadi biru, kemudian ada underline-nya, misalkan kayak gitu. Jadi orang tahu, oh ini bisa diklik. Ya. Kemudian, kalaupun sudah seperti itu untuk link, ya jangan kondisi yang seperti ini dipakai juga di teks-teks yang lain. Jadi teksnya bukan link, tapi kalian kasih garis bawah dan kalian ganti warna biru, ya berarti nanti usernya juga bingung loh, kok yang ini nggak bisa diklik, kayak gitu. Nah, kemudian ini yang biasa, jangan sampai kalian tulis namanya no click atau click here, kayak gitu. Click here itu juga sebenarnya kurang informatif dan kurang baik. Jadi sebaiknya itu dihindari ya. Jadi kalau misalkan mau ngasih, misalkan tugas dapat di-download di sini, itu sebenarnya kurang baik juga. Download. Jadi tugas, langsung di dalam kata tugasnya itu dikasih link downloadnya. Nah, sebaiknya itu sebenarnya seperti itu. Kemudian avoid JavaScript or other fancy technique. Jadi yang ngeklik link ya udah ngeklik link kayak gitu aja. Klik link buka web baru misalkan ya sudah buka web. Jangan ada tiba-tiba ada suara tet, apa suara tiluling kayak gitu ya nggak perlu ya. Atau linknya gerak-gerak kalau mau diklik gara-gara pakai JavaScript ya itu juga kurang baik. Jadi jangan buat seperti itu karena akan mengganggu sekali usernya. Kemudian ada lagi, kalau bisa jangan buka webnya itu di window baru. Ya, jadi kalau setiap ngeklik link, ada link diklik itu malah buka window baru, itu sebenarnya jangan. Kenapa? Karena nanti ini akan mengganggu usernya. Jadi tombol back-nya itu tadi nanti nggak bisa jalan. Jadi kalau kalian buka window baru, ya kalau kalian buka window baru itu nanti tombol back-nya nggak bisa dipakai. Kan karena window baru gitu. Ini juga akan membingungkan usernya. Nah, ini tadi yang aku sudah bilang bahwa kalau misalkan kalian ada link itu usahakan jangan sampai pindah window atau pindah tab. Karena nanti ini akan menghilangkan fungsi yang namanya fungsinya back button-nya ya. Kalau fungsi back button-nya ini hilang kadang bisa membuat usernya itu bingung. Kayak gitu. Jadi secara logika kalau usernya setelah buka link kemudian dia lihat oh saya sudah baca, kemudian ingin kembali lagi ke halaman sebelumnya kan dia pasti pencetnya back secara apa ya logikanya kayak gitu. Ya jadi kalau sebisa mungkin ya jangan diarahkan untuk selalu membuka tab baru. Yang tadi aku juga sudah jelaskan sedikit ya. Ya, kesalahan lainnya yaitu non-scalable text. Jadi ada teks yang banyak tapi susah dipahami oleh usernya. Ya, supaya menghindari hal ini, biasanya itu dibuatlah ini biasa disebut juga dengan yang namanya well documented tricks. Ya, well documented ya supaya menarik mata ataupun mudah dibaca dan dipahami oleh user ya. Jadi biasanya dipakai ada subheadingnya. Jadi ada judul yang besar kemudian ada judul-judul yang kecil-kecilnya gitu.
ada subheads. Kemudian kalau bisa dibuat dalam bentuk bullet list ya, dalam bentuk list itu jauh lebih mudah dipahami oleh user. Kemudian highlight keyword. Jadi kata-kata kuncinya itu diberi warna lain atau di highlight. Ya, bisa misalnya dalam warna yang lainnya warna hitam, teksnya dia warna merah sendiri. Itu kan menarik perhatian dari usernya. Kemudian jangan buat paragraf yang panjang-panjang. Usahakan dalam bentuk short yang pendek-pendek. 4-5 baris gitu mungkin sudah cukup. Kemudian simple writing style ya. Cara nulisnya itu sebaik mungkin, jangan bertele-tele muter-muter kayak gitu. Biasanya kalau muter-muter nih, nanti ketika kalian buat TA itu biasanya teksnya itu muter-muter itu maksudnya ngomonginnya muter-muter. Tapi ya semoga kalian nanti semua nggak seperti itu ya. Jadi sebaiknya kalau buat dalam website itu ya juga simple writing style. Kesalahan berikutnya yang sering muncul itu adalah ukuran fontnya. Ya, jadi ukuran fontnya itu kita buat fix font size. Jadi ukurannya itu bentuknya fix, jadi nggak bisa diganti-ganti. Nah, kadang orang itu di dalam web browsernya itu bisa mengatur ukuran fontnya. Ya. Nah, sekarang dalam CSS itu sebenarnya bisa kita buat ukuran fontnya itu sesuai keinginan pembuat webnya. Jadi bukan sesuai dengan keinginan user. Nah, ini juga akan buruk. Karena kita sebenarnya itu harus respect atau menghormati pilihan usernya, user preference-nya. Jadi dia ingin ukuran fontnya itu sebesar apa itu sesuai dengan user. Jadi sebisa mungkin kita buat ya ukurannya ini bukan yang fix ya. Ukurannya bisa menyesuaikan tergantung si usernya itu maunya seperti apa. Ya, yang jelas ukuran default-nya itu jangan terlalu kecil juga, ya agak besar juga gitu. Itu ukurannya. Intinya jangan fix dan juga jangan terlalu kecil. Ya kayak gitu. Jangan fix, jangan terlalu kecil, ya agak besar. Dan user bisa mengendalikannya itu melalui web browsernya. Kemudian, nah ini low contrast between text and background ya. Tadi aku juga sudah bilang, kalau bikin background dengan teksnya itu harus yang kontrasnya tinggi ya. Putih, hitam, ya kayak gitu. Atau apalagi ya, biru, kuning misalkan kayak gitu. Ya, harus yang kontrasnya yang low contrast. Supaya apa? Supaya mudah dibaca. Kan prinsip dasar pembuatan website tadi, teksnya harus terbaca. Nah, kayak gitu. Kemudian kesalahan yang lainnya adalah back titles with low search engine visibility. Jadi, kadang orang itu bikin title atau judul dari webnya itu terlalu aneh-aneh, sehingga susah dicari oleh user melalui search engine. Jadi, misalkan Google itu susah mencarinya. Ya, atau tidak terlalu aneh-aneh gitu. Misalkan terlalu alay pakai angka, pakai huruf, misalkan kayak gitu. Nah, itu justru akan menyusahkan kalian sendiri pembuat websitenya. Karena kan orang kan semakin susah mengunjungi web kalian. Ya, susah menemukan webnya. Jadi buatlah back title-nya itu atau judul webnya itu yang umum sehingga orang-orang itu bisa mencarinya dari search engine. Nah, kesalahan yang berikutnya adalah membuat semuanya itu sesuai seperti advertisement atau seperti iklan. Ya, ada yang namanya banner, animation, pop-up. Jadi terlalu banyak iklan itu juga akan membuat usernya atau penggunanya nanti kesal atau pengunjung webnya itu jadi malas ya. Jadi contohnya di dalam www.lanasion ini kita lihat webnya. Nah, ini webnya Lanasion ini di tengah ini kan terlalu besar bannernya sehingga menciptakan kesan atau seolah-olah ini iklan ya. Jadi seperti iklan besar di dalam webnya ini. Padahal ini ya jadi kayak iklannya menutupi semuanya. Jadi informasi utamanya malah bukan webnya, malah iklannya itu sendiri. Ya, jadi tolong dihindari penggunaan iklan yang terlalu besar dan banyak. Kesalahan yang berikutnya lagi adalah not answering the user question. Jadi usernya ini pertanyaan tidak terjawab. Contohnya
Ini ada kartun di samping sebelah kiri ini ya. Jadi si ibu-ibu ini bertanya kepada penjual, berapa sih harga mobil yang pakainya otomatis atau matic ya, otomatis. Kemudian si penjual ini bukannya menjawab, malah I'll give you a hint. Aku akan kasih kamu clue bahwa itu tuh even number ya, atau yang ganjil. Ya, buat apa pertanyaan seperti ini? Jadi jawab usernya bertanya apa, jawabnya apa, nggak nyambung gitu. Jadi usahakan website kalian itu juga jangan seperti bapak ini ya. Jadi kira-kira pertanyaan orang-orang kalau mau masuk ke dalam web kalian tuh apa, ya langsung dijawab aja. Kemudian di sini ada penjelasan juga bahwa avoid listing the price of product and service. Nah, ini juga yang menjadi jawaban kenapa sih kalau kalian buka websitenya Samsung, misalkan kalian mau cari spesifikasi atau harga dari Samsung S20 misalkan, itu nggak muncul ya karena ini. Ya, jadi harganya memang tidak dipasang di dalam website karena apa? Harganya ini sangat sering berubah dan harga di tiap negara itu berbeda-beda. Ya, tergantung pajak, cukai, dan seterusnya. Sehingga biasanya harganya ini tidak dicantumkan ke dalam websitenya. Ya, karena ya itu tadi sering berubah dan berbeda-beda di setiap negara. Jadi daripada yang bikin web pusing atau bingung ganti-ganti terus, ya udah nggak usah dikasih aja. Jadi itu juga memang sesuatu yang umum ya terjadi. Jadi kalau misalkan kalian ke website resmi dari produknya itu biasanya memang harganya tidak dicantumkan. Karena dia tidak bisa menjawab dengan pasti harga barangnya itu berapa. Oke, kesalahan yang lainnya lagi adalah menggunakan frame. Ya, kalau kalian sudah belajar HTML, sudah tahu tentang frame, ya jangan pakai frame di dalam webnya kalian. Karena ini akan merubah fundamental user model. Jadi akan merubah halaman websitenya secara drastis dan pasti akan membingungkan usernya. Jadi hindari penggunaan atau menggunakan frame. Kemudian browser incompatibility ya. Jadi usahakan di semua browser webnya itu bisa jalan. Jadi jangan sampai orang karena suka pakai Safari kemudian karena buka web kalian nggak bisa. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi usahakan semua web browser bisa membuka web kalian. Ya ini juga ada hubungannya dengan yang namanya survival-nya tadi. Sebuah web itu ya berarti harus bisa diakses oleh browser manapun. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan yang lainnya lagi adalah ini cumbersome form. Jadi kalau orang membuat form itu usahakan ini diperhatikan ya. Jadi cut any questions that are not needed. Jadi jangan tanya yang sesuatu yang tidak diperlukan atau dalam formnya itu tidak dipakai datanya tapi ditanyakan tuh sebaiknya dihindari ya. Kemudian jangan membuat field itu mandatory kalau memang tidak mandatory. Jadi pastikan mana yang mandatory ya itu aja yang dibuat mandatory. Kemudian support autofill. Jadi kalau bisa ya dibantu mengisikan gitulah ya, ada autofill-nya. Ini akan memudahkan user ketika mengisi form. Ada autofill-nya. Walaupun nanti autofill-nya ini tetap bisa diganti oleh usernya sih, ini cuman membantu aja supaya lebih cepat proses pengisian formnya. Kemudian secara otomatis set keyboardnya itu kepada first field. Ya, jadi kalau orang masuk pertama mau ngisi form, keyboardnya itu sudah langsung berada di first field atau di field yang paling pertama. Kemudian inputnya kalau bisa dibuat fleksibel, jadi kalau phone number ya phone, yang muncul number aja, atau credit card ya credit card number aja, ya kayak gitu. Kemudian buatlah ini internationalization, ya bisa dipahami oleh semua orang di semua negara. Ya dibuat se-universal mungkin sehingga nanti website kalian ini banyak yang bisa memakainya. Ya, form itu kan biasanya muncul ketika register kan. Dan register ini supaya bisa semua orang register ke dalam website kalian. Nah, kayak gitu. Itu dalam pembuatan form ya. Jadi
buat formnya itu sebaik mungkin dengan memperhatikan catatan yang ada di sini. Kemudian kesalahan-kesalahan yang lainnya, kalau misalkan dalam perusahaan, itu kalian lupa memberikan yang namanya contact information atau company infonya ini. Ya, padahal dengan kita memberikan yang namanya about us, ini akan menunjukkan trust and credibility. Trust and credibility ini. Atau kepercayaan. Jadi, meyakinkan bahwa company kalian atau perusahaan kalian itu benar-benar ada dan benar-benar bisa dipercaya. Ya, bukan yang abal-abal. Dengan memberikan yang namanya about us, menu about us itu. Kemudian unclear statement of purpose, jadi tujuan website kalian tuh nggak jelas dari awal. Jadi dibuat harusnya tuh jelas ya. Apa tujuannya webnya itu, ingin menawarkan apa, kemudian apa yang bisa ditemukan di sana itu harusnya jelas dari awal. Kesalahan yang lainnya lagi adalah screen resolution atau page layoutnya ini ya. Biasanya orang itu buatnya karena monitornya dia ukurannya misalkan 1024/768 misalkan aja ya. Jadi dia ngeceknya tuh hanya di monitor itu terus. Ya walaupun sebenarnya di dunia itu kan banyak sekali jenis monitor, resolusinya macam-macam. Nah, kalian harus support itu semua. Atau sekarang sering juga disebut dengan yang namanya responsive web design. Nah, sekarang kalau kalian pakai Bootstrap, pakai yang CSS, yang framework itu semuanya juga sebenarnya sudah responsif. Jadi seharusnya dengan menerapkan responsive web design, masalah ini tidak akan muncul gitu ya. Jadi saya sarankan kalau buat website ya langsung pakai yang responsif. Nah, yang terakhir adalah ini DD2, use graphic to show real content, not just to decorate your homepage. Jadi kalau nanti kalian menggunakan gambar-gambar, itu memang benar-benar menunjukkan konten dari website kalian atau benar-benar yang mendukung apa yang ditawarkan oleh website kalian. Jangan hanya cuma dekorasi-dekorasi nggak jelas saja ya. Jadi image-nya ini efeknya akan bertambah besar atau tambah baik itu kalau memang benar-benar menunjukkan konten dari website kalian. Kemudian don't include an active link to the homepage on the web homepage. Jadi intinya itu seperti ini, jangan kasih link yang menunjuk ke dirinya sendiri atau ke halaman itu sendiri ya. Jangan kasih link yang menunjuk ke halamannya sendiri. Ya, kecuali ini yang model kayak JavaScript yang kayak daftar isi itu modelnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kayak reload aja itu nggak usah. Mending nggak usah dibuat link. Jadi jangan sampai ada hal-hal semacam ini ya, karena ini membingungkan user juga. Plus juga membuang-buang waktunya user aja. Jadi ngapain dia ngeklik link yang menunjuk ke dirinya sendiri atau menunjuk ke halaman itu lagi. Ya, ini akan membuang-buang waktu. Kembali lagi, tidak efisien dan tidak efektif. Ya, jadi kira-kira seperti itu aja kesalahan-kesalahan atau mistakes yang sering muncul ketika kalian membuat website. Jadi sebaiknya ini dihindari ketika kalian buat website nanti. Termasuk tadi di awal sudah dijelaskan bahwa prinsip dasar pembuatan website juga sama. Yang penting ada 5 kalau nggak salah tadi ya. Jadi silahkan dibaca lagi atau dipahami lagi tadi cara membuat website seperti apa. Ya, jadi sekian materi kita hari ini tentang usability. Kemudian usability-nya ini diterapkan ke dalam web sehingga menjadi web usability. Ya, ada beberapa teori di sana. Ada teori dari Nielsen tentang 10 prinsip usability tadi ya. Itu prinsip usability itu tidak hanya bisa diterapkan di web tapi di semua jenis software, mobile maupun desktop maupun web. Ya, kemudian tadi secara spesifik kita bahas yang dalam usability yang diterapkan di dalam web. Jadi kira-kira materi kita hari ini sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.